Halo Tulmon, di belakangku ini ada kuburan. Ini kuburan warga negara Prancis yang ada di desa kami. Dan aku parkir ada di belakang. Di belakangnya sana lagi sedikit aja, 100 enggak sampai 50 meteran. Itu rumahnya Amel. Tapi sekarang aku mau jalan-jalan aja sekitaran sini, mau ngasih tahu kuburan di sini tuh bersih sekali dalamnya ya. Semakin bersih, semakin banyak uang yang dikeluarkan ya. Bisa juga pihak keluarganya yang bersihkan, bisa juga. Nah, aku kasih tunjuk di depan ya. Aku mau ngasih tunjuk rumah yang dibeli sama pemerintah setempat atau lurah di sini hanya 50.000. Oke, ini kita ngomong 50.000 euro ya, bukan 50.000 rupiah ya. Nah, ini sekitaran area di Rongs lebih rame. Untuk harga rumah di sini jangan kalian tanya lagi. Yang dekat dari sekolah, dekat dari kuburan, dekat dari sebelah sana itu objek wisata. Ini sebelah sana itu tabak atau toko sigaret, toko rokok, bar, sama toko roti. Dan kurang lebih 200-an meter, 100 atau 200 kayaknya, deng. Nah, belok kiri itu sekolah ya. Nah, yang sebelah kiri itu ini lapangan bola kaki. Nah, kita mau sampai sedikit lagi, berapa langkah lagi nih? Nah, ini dia. Ini 7 tahun yang lalu kurang lebih, alam aku lupa. Karena aku dengar suamiku ngomong. Dengar suamiku, ya iyalah dengar, maksudnya suamiku yang cerita. Nah, ini lahannya 7 tahun yang lalu maksudnya dijual dengan harga 500.000. Sekarang ini udah dibeli sama pemerintahan setempat atau lurah di sini dengan harga 50.000. 7 tahun yang lalu untuk harga 500.000 itu belum terlalu krisis, mahal buat orang-orang yang beli. Banyak orang-orang yang pokoknya katanya banyak yang mau beli ini. Nih, kan besar ini. Tuh, lahannya. Sampai ke sana tuh. Banyak yang mau beli, ngunjungin rumah ini. Ini tuh rumah sebelah sana itu masih bagus ya. Sekarang aja udah ngangkrak jadi jelek. Ini mau dihancurkan, mau dijadikan banyak bangunan. Dan nanti bangunnya ada dijual, ada istilahnya direntalkan, dikos-kosin, pokoknya di luwe apa namanya itu ya, kayak gitulah. Banyak yang ngunjungin untuk beli gitu. Klien-klien banyak ngunjungin tempat ini mau beli, cuma pas masuk ke dalam rumah itu banyak yang harus direnovasi dengan harga 500.000 plus lagi renovasi, terlalu mahal jadi nggak ada yang mau beli. Nah, sampai ujung-ujungnya ke pengadilan, ternyata bapak yang punya ini merelakan tanah yang segini besar itu. Nih sampai sana tuh, panjang hari tuh ini adalah tanah yang masih bisa dibangun rumah ya, beberapa rumah banyak ini tuh. Udah ada pano atau udah ada stand tiang itu. Bakalan banyak ini dibangun rumah. Wah, bapak itu banyak ngabisin uang. Bapak yang punya rumah dulunya, terus hilang begitu saja uangnya, hanya dapat 50.000. Ya ampun, kasihannya ya Allah, nggak tahu lah aku nih. Tengok nih garasinya kan panjang kemari. Nah, rumahnya itu sebelah kiri sampai segini itu masih bagus dulunya 7 tahun yang lalu. Tuh. Ini karena mau dibangun. Maksudnya mau dihancurkan, mau dibangun baru sama pemerintah setempat sini. Ya, tengok kan tuh. Ya, mau nggak mau, talah nggak tahu aku. Kayak gitulah weh. Nah, sedikit lagi kita mau belok ke kiri, mau ke sekolahan anak-anak. Sampai lihat pemandangan di sini ya. Loh. Malah, iya ampun, kalau dibeli 50.000. Kalau bisa kita hanya pemerintah setempat aja yang punya hakikat tinggi di pengadilan kan, menanglah mereka. Kalau orang-orang setempat di sini ini jual 50.000, bah.
siapa aja pun bisa beli cash bener di orang-orang sini nih rumah-rumah di sini itu banyakan kredit. Wah, banyakan sekali harganya itu. nih harganya nih rumah kayak gini nih, cantik kan tuh, halamannya bagus, besar, rumahnya kecil aja nggak ada masalah nih. Ya Allah weh, ini rumahnya lebih dari 500.000 nih di depan jalan kayak gini weh, dekat sekolah lagi, anak-anak bisa jalan cuma 2 menitan, 2-5 menitan deh tuh. Nah ini nanti belok kiri ke sekolah anak-anak ya, sambil jalan-jalan pagi kita weh. Ini udah jam 10 lewat, hampir setengah 11 kurang deng. Cuma karena cuacanya aja masih di musim dingin, langit-langit tidak bersahaja hari ini. Terus kacamataku udah berembun, kena bercak-bercak hujan. Nah ini ke sekolah anak-anak. Jadi kakak, abang, sebelumnya aku pernah bilang kalau punya uang banyak silakan berinvestasi di sini, beli apa aja yang ada di sini. Kalau mau sekolah di sini silahkan. Kalau mau buat rumah di sini. Harus punya KTP dan lain sebagainya. Terus kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Punya uang banyak jalan-jalan silakan, ke luar negeri, cari itu ilmu, cari pengalaman, cari mental. Kalau ada yang baik, kalau semuanya ke luar negeri, ada yang kalian pelajarin, mentalnya, ilmunya, bawa ke Indonesia, terapkan keseharian kalian. Dulu aku masih sombong. Dulu ya, pertama kali tiba di sini, pertama kali tiba sini dulu aja, masih nginjekan ke Jakarta berapa, ya ampun, belum 2 tahun aja pulang ke kampung. Padahal di kampung itu nggak semuanya orang-orang bersekolah, ada berpendidikan. Terus ada yang nggak bisa baca tulis, tiba-tiba bilangnya lo gue, saking sombongnya diriku, aku udah pernah kayak gitu ya. Nah tiba di sini pun kemarau, nikah sama bule, negara luar itu hebat dan aku udah pernah lakukan ini. Kalau ada yang baik di negara luar, silakan terapkan ke Indonesia. Mau sekolah di sini, sekali lagi aku ulangi, mau sekolah di sini, mau jalan-jalan di sini, silakan. Tapi kalau senja tua menikmatin hidup, aku sih lebih milih di Indonesia. Kadang di sini kebanyakan, kalau salah tolong dikoreksi, mana tahu ada yang warga negara Indonesia tinggal di sini. Maaf sekali lagi Kak Bang, banyak yang aku tengok semenjak aku tinggal di sini, mereka lupa dengan apa, lahir besar mereka di mana. Bukan kacang lupa kulitnya, bukan sama sekali. Ada yang kita kan tinggal di sini harus kayak orang-orang sini, maksudnya harus ikut di mana kaki injak, di situ bumi dijunjung. Tolong dikoreksi, istilahnya. Nah itulah yang dibuat banyak orang-orang warga negara Indonesia yang ada di sini. Nggak semuanya, tapi yang aku lihat seperti itu. Gimana kisah hampir 80% mereka merubah apa yang pernah mereka dapat di Indonesia, lahir dan besar kayak mana budaya mereka sampai di sini. Jadi kita jatuhnya jadi sama kayak orang-orang sini, warga negara sini. Kayak mana negara luar mau kenal kita kayak mana, Indonesia kayak mana. Aku udah sampai di sekolah anak-anak. Kayak mana negara luar kenal, Indonesia itu kayak gini ya ternyata. Sama ajanya sama kayak kita. Budaya mereka ternyata sama aja kayak kita. Kita sendiri nggak bisa bawakan budaya kita yang ada di Indonesia kemari gitu loh. Kalau ada yang baik di Indonesia yang nggak perlu diubah, ya silakan, nggak perlu diubah. Sampai di sini pun mau tinggal seberapa lama pun di sini nggak perlu diubah, nggak perlu. Nah ada yang salah satu contoh kecil yang aku dulu biasakan, aku tuh buang sampah sembarangan di Indonesia dulunya, lahir besar ya ampun, ngantri susah sekali, sombongnya diriku. Nah sampai di sini itu ilmu buat aku yang aku terapkan
pulang ke Indonesia. Di kampung pun aja kalau aku buang sampah sembarangan aku tuh malu sama diri sendiri karena terbiasa di sini. Nah itu aja kecil yang baik terapkan di Indonesia. Kebayang kalau ada 1 juta warga negara Indonesia yang punya ilmu pengetahuan, maksudnya terbiasa buang sampah atau apa namanya itu ngantri, tinggal semuanya udah terbiasa di negara luar negeri ngantri buang sampah pada tempatnya. Tiba di Indonesia, 1 juta orang warga negara Indonesia yang ada di luar bisa menerapkan di Indonesia. Mantap kan Indonesia. Aduh, di sini aku bukan menjilat karena aku udah pernah ada di tempat yang sombong sekali sampai lupa aku. Ya ampun, aku adalah warga negara Indonesia. Bagaimanapun aku lahir dan besar Indonesia. Kebayang nggak warga negara luar negeri aja kalau tinggal di Indonesia aja, mereka betah, malah ada yang berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Lebih murah Indonesia, dan warga negara di Indonesia di sana pun di negara kita sendiri, ampun, sangatlah ramah sekali, baik sekali, malah lebih bantu bule-bule jadinya kan daripada warga negara lokalnya sendiri kan. Ketek lah, mau sejulit apapun tetangga kita. Mana jalannya? Mau kayak manapun lontongnya orang-orang di kampung kita. Ya ampun, pada saatnya kita susah, aduh, sekali lagi mati kita digotong mereka weh. Nih anak awak nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, terus cita-cita pengen tinggal di sini seumur hidup sampai akhir hayat. Ya elah, yang doain siapa? Yang nyolatin siapa? Gitu. Kita lanjut ke depan ya. Jadi weh, jangan kalian bilang, senangnya hidup di luar negeri. Enggak weh, apapun yang kalian punya di Indonesia, aduh, kalau ada lebih kemari jalan-jalan. Jangan bandingkan negara sini sama kita weh. Jangan sama sekali. Nikmatin hidup kalian yang ada di Indonesia. Mau kayak manapun, lebih enak di negara sendiri. Benar. Cari uang sebanyak-banyak mungkin di negara luar. Pulang ke Indonesia, bangun itu semua. Bangun itu apa yang bangun? Bangun tidur gue terus mandi wala. Sampai segitu dulu. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Kalau ada salah silakan dikoreksi. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye bye. Bisu bisu.